mau mengganggu orang. Isinya sederhana, dia akan berusaha, tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Kemudian kalau dari kita, kalau memang itu keberatan, ya mengganggu izinnya mau dicabut. Permintaan warga cuma itu, dan menerbitkan dari pemerintahnya. Tolong dikaji, karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Kita yang Muslim serang resah karena adanya non halal. Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk menyaksikan ya bagaimana respon yang disampaikan oleh seorang aktivis NU, seorang Muslim, ketika adanya penolakan ya warung makan atau rumah makan mie babi di Sukoharjo. Dan tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Mas, kalau alasannya adalah halal dan non halal, itu subjektif, Mas. Halal menurut siapa dan non halal menurut siapa? Menurut Anda, babi itu tidak halal untuk dikonsumsi. Menurut saya juga begitu, karena saya itu Muslim. Tapi menurut agama lain berbeda. Maka tidak boleh kalau landasannya adalah halal dan non halal, Anda mengusulkan sebuah rumah makan ini ya, makanan mie babi ini di Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk ditutup. Ngawur namanya, ini masuk dalam kategori intoleransi. Anda tidak menghormati agama lain. Kalau landasan alasannya adalah halal dan non halal, dan Anda tadi secara terang-terangan jelas secara verbal menyebutkan cari yang halal aja juga banyak. Itu kalau penjualnya adalah Muslim dan kalau pengkonsumsinya adalah Muslim. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya belum tahu secara persis kondisi situasi di lokasi. Tetapi secara umum bahwa ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Negara yang melindungi banyak penganut, banyak umat beragama yang berbeda-beda, tidak hanya Islam, Mas. Ya. Dan setiap agama memiliki kata kriteria mana makanan yang halal dan mana yang tidak halal. Kewajiban kita sebagai umat beragama adalah saling menghormati hukum-hukum tata adat istiadat yang berlaku di agama mereka. Kita tidak boleh menerapkan keyakinan agama kita ke agama orang lain, termasuk dalam hal makanan, bro. Masa sesederhana itu kamu dapurnya orang mudeng gitu loh. Lah iya. Kalau Anda seorang Muslim, kita seorang Muslim, diharamkan makan daging babi, ya nggak usah ikut makan. Tapi Anda nggak boleh kemudian melarang orang lain, agama lain, untuk mengkonsumsi daging babi, karena keyakinan agamanya berbeda dengan kita. Sesimpel itu kok. Alasannya kok halal dan non halal. Non halal, yang penting sang penjual ini mengumumkan kepada publik, warung itu dijelaskan bahwa ini jualan makanan yang non halal, itu wajib. Kecuali sang warung itu berbohong, memanipulasi, jualan katanya di situ halal, katanya daging kambing, ternyata daging babi. Lah itu yang tidak boleh, itu berbohong, membohongi konsumen. Nah, kalau itu saya setuju kalau itu dibubarin. Tapi kalau saya baca peristiwanya ini, kronologinya di Sukoharjo, ini sangat jelas bahwa warung olahan daging babi ini, mie babi ini, jelas-jelas mengumumkan warung non halal, daging babi yang dijual. Gak boleh, bro, begitu caranya. Ente kalau mau ingin semuanya makanan-makanan yang dijual di Indonesia adalah halal menurut Islam, ya silakan Anda pindah ke negara Islam. Silakan Anda pindah ke Afghanistan sana, pindah ke Arab Saudi atau kemana yang memang memberlakukan undang-undang Islam. Ini Indonesia ndul, gundul, yang kayak gitu-gitu kok
diulangi terus. Ini kan mirip sama dengan pelarangan gereja, pelarangan tempat ibadah lain, dengan dalih tidak ada izin, dengan dalih meresahkan umat Islam. Memangnya negara ini isinya umat Islam semuanya. Kita tuh harus bosan kalau saya membahas masalah ini. Ya bosan, karena sering sekali terjadi orang-orang model begini dari lihat vis mukanya itu udah kelihatan sekali dari kelompok mana ini orang. Auranya udah jelas sekali. Mungkin ngomongnya memaksakan kehendak saja. Agamamu ya buat kamu, agama orang lain buat orang lain. Gak usah memaksakan agamamu kepada agama orang lain. Gak usah memaksakan keyakinanmu kepada keyakinan umat lain yang berbeda dengan kita. Lengup kamu. Kecuali kalau persoalannya adalah persoalan lain. Misalkan persoalan kebersihan. Sang pemilik rumah makan tidak menjaga kebersihan. Mengganggu lingkungan. Mengotori lingkungan, mencemari lingkungan. Misalnya itu ada hal-hal teknis yang tidak dipenuhi oleh sang pemilik rumah makan ini. Masih bisa dimaklumi. Dan itu tidak hanya berlaku bagi warung makan olahan non halal menurut Muslim, menurut Islam, tetapi semua usaha rumah makan dan usaha bisnis-bisnis yang lain, ketika dasar-dasar bermasyarakat ada yang dilanggar, ya wajib diprotes, layak diprotes. Misalkan sampahnya ngotorin limbah, tidak berizin, membayangkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu berlaku bagi semua orang yang melakukan usaha, makanya ada izin lingkungan kan begitu. Tapi kalau dasarnya agama seperti sampean tadi ngomong, ya kuceluk sampean namanya. Emang ini negara ini mbahmu apa? Negara Islam apa ini? Bukan negara Islam, blok. Ini negara Pancasila. Negara yang melindungi banyak umat beragama. Negara yang menjamin setiap umat beragama di negara ini, di atas tanah Nusantara ini, untuk menjalankan agama dan syariat keyakinannya masing-masing. Itu Anda nggak suka babi ya nggak usah makan babi, nggak usah dekat-dekat gitu loh. Oh, kecuali sang pemilik warung makan memaksakan kepada warga masyarakat itu harus makan olahan daging babi lah, itu baru kurang ajar, baru makan kayak gitu misalnya. Ente kok masih ada makhluk begini gitu ya hari gini loh. Apa nggak sekolah tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pak sampean? Nggak pernah diajarin tentang Pancasila, nggak pernah diulang, nggak pernah mendengarkan apa itu toleransi beragama. Telingamu itu apa nggak pernah mendengar ada bagaimana kita harus lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak pernah mendengar itu. Sampean yang didengerin apa? Khilafah, negara Islam. Pindah sana kamu ke Yaman. Pindah kamu negara-negara Arab yang memperlakukan syariat Islam. Kalau begitu caranya, bikin malu umat Islam aja kamu, landasanmu itu. Kalau mau protes, diukur alasan yang jelas, yang masuk akal, yang kira-kira negara itu bisa menerimanya, masuk alasanmu. Bukan masalah landasannya syariat dan non syariat. Negara ini terdiri dari banyak syariat agama yang harus setiap warga negara, setiap penduduk menghormati antara syariat agama yang satu dengan syariat agama yang lain. Paham? Umat Islam dan bikin malu umat Islam kamu. Nah, kalau rata-rata begini Bapak Ibu Saudari, bagaimana pemikiran dari saudara-saudara kita Muslim, saya pikir semuanya aman ya, nggak ada masalah. Karena yang kita pikirkan itu bukan bagaimana kita menghasut orang lain, tetapi bagaimana kita membuka hati kita untuk mau menerima yang namanya perbedaan. Ya kan kita ada di negara Indonesia, negara yang beragama, artinya orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang beragama, bukan negara agama, bukan negara Islam apalagi ya. Jadi ya apapun agama saudara yang ada di tetangga kita ya, di sekitar kita, kita harus menerima Bapak Ibu Saudari. Jadi kita jangan menjadi orang kolot seperti begitu ya.
Ya, tapi memang masalah intoleransi yang seperti ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia karena sepengetahuan kita, sepertinya kok pemerintah ini nggak terlalu banyak untuk memberikan ketegasan seperti begitu ya. Bahkan mereka hanya bisa berdiam diri aja. Ya, kita serahkanlah kepada mereka sebagai pemerintah yang mengatur semua aturan yang berlaku di Indonesia ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini juga saya akan membacakan kepada kita beberapa komentar yang ada. Langsung saja saya akan tampilkan dan kita bisa mengikutinya bersama. Yang pertama sekali dari Jamiran. Masalahnya pemerintah tidak tegas, harusnya tangkap, penjarakan, bikin gadung situasi. Nah, itu dia ya. Jadi sama seperti yang saya lihat bahwa memang pemerintah itu kurang tegas adanya ya. Ada kemudian dari Pujiono. Biar jungkir balik selama tidak mengganggu umat Islam, untuk apa ribut karena masalah makanan. Coba itu protes anak yang makan uang dari hasil korupsi yang juga haram. Hayo protes kalau berani. Ya, betul sekali ya. Yang penting kita nggak diganggu sama orang, ngapain kita juga menjadi ribut ya. Harusnya begitu ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Pak Hanapi. Top Marco Top ulasannya. Saya sering nonton channel ini. Berbeda itu indah. Itulah Indonesia. Salam Pancasila, salam NKRI. Ya. Lalu kemudian ada dari Sujoko. Setuju Gus, jangan pakaikan kacamata kita kepada orang lain. Terima kasih Gus sudah berikan pandangan yang adil dan toleran. Ya. Ada komentar dari Handi Kusuma. Kapan Indonesia maju? Pikirannya cuman masalah makanan halal, non halal. Nah, itu dia. Dan dari Andriana Raru ya, kalau kamu tidak diizinkan memakan daging babi non halal, ya jangan dibeli oon. Aduh, ini keras sekali ya. Ada juga komentar dari Suranto ya. Intoleran seperti ini wajib segera disikat. Apa yang dilakukan intoleran ini merupakan perbuatan awal untuk tidak mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memang nggak boleh dibiarkan ya, seharusnya orang-orang yang melakukan intoleransi ya. Nah, ada dari Budi Musa, wahai orang-orang yang mabuk agama, tuh tangkepin para koruptor-koruptor yang makan uang haram, termasuk bekas menteri agama kita yang beragama Islam, tapi korup. Ya, kasihan juga ya Bapak Ibu ya. Lalu ada dari Amen KTP, terima kasih Pak Agus Mar, orang bijak. Ada komentar dari Michelle ya, babi haram tapi uang gereja dipakai pergi umroh halal. Orang-orang begini terlalu picik pikirannya dan tidak pakai otak. Sudah jelas warung mie babi berarti jelas untuk non-muslim. Toleransi cuma di bibir mereka tapi hatinya berbeda. Makanya jalan-jalan ke Dubai pasti di sana ada babi tapi tidak heboh seperti Indonesia. Paling terakhir dari Hokan Lee, kalau orang beragama Hindu tidak makan daging sapi. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dia tadi beberapa komentar yang saya sudah bacakan kepada kita semua. Intinya di sini, kalau pemerintah tegas maka semuanya pasti aman, ya. Hanya kalau misalnya pemerintah seperti ada pembiaran, maka kejadian-kejadian seperti ini tidak akan berhenti sampai di sini. Akan terus berkelanjutan, ya. Kita lihat bagaimana pelarangan ibadah umat Kristen, penolakan pembangunan rumah ibadah. Udah ada IMB, sama dengan yang ini Bapak Ibu Saudari, sudah ada izin ya, tetapi mereka masih saja ingin menolak ya, dengan alasan ya silakan, kami tidak mengganggu ya kan, kami tidak mengusik ya kan, tetapi mereka tuntut harus menjual ya makanan yang non halal sesuai dengan kacamata mereka. Nah, ini yang nggak boleh ya kan ya. Karena kalau misalnya Anda meminta dia untuk menjual makanan yang halal, maka halal itu dengan memakai kacamata dia, bukan memakai kacamata Anda. Kan begitu. Intinya ini Indonesia, kita harus bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda agama. Itu aja dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.